Oke, balik lagi sama gue gitu. Di sini gue bakalan membahas mengenai latihan soal pada materi logika matematika gitu. Jadi langsung saja ke soal pertama. Nah, tulis it. Di sini ya dituliskan atau dinyatakan ada nilai X yang menyebabkan pernyataan ini X kuadrat plus X sama dengan 6 dan X kuadrat plus 3X kurang dari 9. Jadi ada persoalan pertama gitu, maka keduanya harus bernilai benar ya, biar jadi benar. X nya berapa gitu, X ini berapa yang memenuhi kedua pernyataan tersebut. Kita coba satu-satu. Yang pertama, negatif 2 dikuadratkan adalah 4, terus ditambah negatif 2. Apakah ini hasilnya 6? Tidak, ini salah. Udah, stop di situ. Lanjut yang negatif 3, ini 9 tambah negatif 3, ini hasilnya apakah 6? Benar. Kita lanjut, 9 ditambah negatif 9, ini hasilnya 0 ya kan, which is itu kurang dari 9 gitu. Dimana itu kurang dari 9? 0 ya kan, maka ini benar. Nggak usah dilanjut ke sini, kelamaan. Di UTBK itu tidak perlu, langsung gitu. Kesimpulannya gimana? Jika negasi P maka negasi Q, maka negasi Q. Jika negasi Q maka R. Apa kesimpulannya? Ini adalah rumus yang ketiga. Sebutan rumus yang ketiga itu adalah silogisme. Silogisme gitu ya. Yang begini nih, awalnya begini nih. Kok gitu? Yang diambil ini kan kesimpulannya P. Mana yang benar? Gitu. Hasilnya harusnya ini ya. Bingung hasilnya apa? Kok nggak ada? Ada hasilnya, ini ada ekuivalennya, yaitu ini. Kok bisa gitu? Coba dijabarkan gitu. Di yang rumus tadi kok nggak ada? Ada kayaknya loh ada, tapi coba dijabarkan ya. Nilai ini tuh dibuktikan nih, ada pekerjaan pembuktian nih. Jadi buktikan apakah nilai BBS, SBS, BS-nya itu benar atau enggak, sama atau enggak, ekuivalen enggak. Kalau kata saya sih ekuivalen ya, saya sudah membuktikan nilai ekuivalennya adalah ini nilai ekuivalennya ya. Dicoba. Selanjutnya di nomor 3. Wah, di nomor 3 nih. Ingkaran dari beberapa jenis ikan tidak bernafas dengan insang. Lawannya beberapa itu apa? Semua. Ya, udah semua gitu. Terus lawannya dari tidak bernafas adalah bernafas dengan insang. Udah, gitu dong. Menyebabkan pernyataannya ini nih sama nih, pernyataan sama lagi soalnya. Ini X-nya berapa? Kita coba ini 9 ditambah 3. Salah. Udah gitu doang. Ini 4 ditambah 2. Ini benar nih. 6. Terus dicoba yang kedua. 4 ditambah 4 apa kurang dari 5? Enggak. Yang ini 0. Udah jelas enggak ya. Yang ini 3, berarti ini 9 kurang 3, 6. Ini benar. Terus ini 3 kurangi 6, apakah lebih kurang? Apakah begitu? Benar gitu. Jadinya D itu ya. Ini hasilnya negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 5. Diberikan premis sebagai berikut. Premis 1. Jika harga BBM naik, maka ongkos transportasi naik. Jika ongkos transportasi naik, maka semua harga bahan pokok naik. Ini kan sama nih pernyataan ini dengan ini. Ongkos transportasi naik. Maka ini apa? Silogisme.
Dimana kesimpulannya adalah jika harga BBM naik, maka semua harga bahan pokok naik gitu. Itu jadi silogisme. Jadi kesimpulannya nanti ini kan, P maka R, dimana P jika harga BBM naik maka harga bahan pokok naik gitu ya. Tapi kok nggak ada, sekali lagi ini sudah tahap UTBK, maka lebih sulit gitu. Apa yang ekuivalen dari P? Maka R gitu, ekuivalen dengan ini, ya enggak sih? Nah begini, nanti ini ekuivalen dengan ini. Dicoba ya, dicoba. Benar nggak apa yang saya katakan gitu. Nanti dilihat, ini negasi, maka negasi dari semua apa? Beberapa ya. Ini nggak ada semuanya, berarti yang mana? Ini, maka ini sebagian, ini jadinya ekuantor gini, dari semua jadi beberapa gitu. Ingkaran pernyataan, jika semua buruh berdemonstrasi maka ada pabrik yang tutup. Ingkaran dari jika P maka pabrik tutup, ini diingkar. Jawabannya kita cari ekuivalennya itu ini. Apa nih? Semua buruh berdemonstrasi. Nah ini ada, jadi ini semua ya kan jadinya nanti. Dan semua pabrik beroperasi itu dari tutup. Ya kan, jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A ya. Nomor 7 gitu. Di nomor 7 ini diberikan dua premis. Premis 1, jika hari hujan, maka ayah memakai jas hujan. Jika ayah memakai jas hujan, maka ayah pergi ke kantor. Ini sama, ini silogisme. Tapi apa yang membuat sulit? Pernyataan ekuivalensi. Ingkaran dari kesimpulan di atas. Jadi kesimpulannya adalah P. Ini kan, ini di ingkarannya, ekuivalensi. Sebenarnya ini nggak usah ingkaran ya, karena nggak ada dan atau. Yang jawaban benar kesimpulan di atas adalah jika hari ini hujan maka ayah pergi ke kantor gitu. Hujan gak hujan tetap pergi ke kantor ya gitu. Perbedaannya hanya di memakai jas hujan gitu. Begitu ya, jangan ini. Oke, yang ke-8 ada kontraposisi dari pernyataan jika semua warga negara Indonesia membayar pajak maka pembangunan dapat berjalan lancar gitu. Kontraposisi paham nggak? Jadi seperti ini. Misalnya P maka Q gitu, maka kontraposisinya itu akan begini. Nah, begitu. Kontraposisi. Udah kontra, posisinya ganti gitu. Gimana? Ini semua ya, ada kata semua. Membayar pajak, ini kan yang penting dikasih tidak atau tidaknya. Atau dibalik gitu. Jika pembangunan tidak berjalan lancar, ini kan yang benar, belum ini belum benar semua. Pembangunan berjalan lancar, ini tidak. Ini yang benar. Jika pembangunan berjalan. Nomor 9 gitu. Nomor 9 ini dituliskan ada disuruh mencari ingkaran dari sebuah pernyataan gitu. Yaitu pernyataannya pada hari Senin sampai Jumat karyawan perusahaan X wajib mengenakan sepatu hitam dan kaos kaki putih gitu. Yang kita tandai itu apa? Wajib mengenakan ya, wajib mengenakan. Ada juga kata dan di sini. Di ingkaran. Jadi kayaknya gini ya. Dan sorry. P dan Q gini kan. Ini di ingkaran. Ini jadinya apa tadi? Atau gini, ya kan? Ekuivalensinya. Jadi kita selain hari ini udah nggak usah. Kenapa? Karena kita tidak terfokus pada waktu. Ya. Jadi kita ini benar nih pada hari masih tetap
terus karyawan perusahaan X, karyawan perusahaan X gitu. Tidak wajib. Nah ini benar, tidak wajib. Kita lihat dannya itu jadi atau. Nah berarti yang benar D. Begitu. Di nomor 10 ini ada dua pernyataan, yaitu jika ibu libur maka adik senang, jika adik senang maka adik tersenyum. Bisa langsung kita simpulkan bahwa jika ibu libur maka adik tersenyum. Jadi ini ya, kita cari ekuivalensinya. Ekuivalensinya begini, ya kan? Jika ibu tidak libur maka adik tidak senang gitu. Nomor 11. Di nomor 11 ini ada 3 pernyataan gitu. PQR gitu. Intinya Bim Bim belajar nih 3. Nah, mana pernyataan yang benar dengan nilai kebenaran yang sama gitu. Ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. P dan Q gitu jika dan hanya jika R. Kenapa begitu? Karena Bim Bim belajar ketiganya gitu. Coba dibilang deh ini. Dibilang P dan Q. Bim Bim belajar kalkulus dan aljabar linear. Jika dan hanya jika Bim Bim belajar metode statistik, maka ketiganya itu kan dipelajari oleh Bim Bim gitu. Jadi nggak hanya kalkulus, nggak hanya aljabar linear, nggak hanya metode statistik. Jadi semuanya 3 matkul tersebut gitu, 3 matkul tersebut itu dipelajari oleh Bim Bim gitu. Jadi tidak benar Bim Bim belajar kalkulus atau aljabar linear. Enggak, ini salah udah. Belum maka iya ini nih salah. Bim Bim belajar kalkulus dan aljabar linear jika dan hanya jika ya ini tidak. Ini salah. Bim Bim tidak belajar kalkulus, ini udah tidak. Berarti yang benar apa? E gitu. Coba dicermatin lagi. Ini agak sulit dari yang gampang banget nomor 10 ke nomor 11 yang sulit gitu. Kalian cermati lagi gitu ya, apalagi yang masalah ekuivalensi. Kalian pikir sendiri apakah itu penting dihafalkan atau tidak. Menurut gue pribadi, saya menyarankan untuk dipahami ya, untuk dipahami dan dihafalkan. Untuk memahami itu butuh menghafalkan terlebih dahulu ya, itu penting gitu. Oke, semangat belajar.